642. Bukan aku. Jessica menggelengkan kepala, dan matanya membiru. Tuan Will, aku yakin itu bukan Jessica. Kami menjadi sasaran keluarga Carson. Bisa jadi itu suruhan keluarga Carson. Aidan tiba-tiba berkata. Apapun yang terjadi, cepat mundur dan jangan membocorkan rahasia. Orang asing berambut pirang itu berkata dengan marah. Sial, tidak mudah membangun pabrik, dan akan dihancurkan lagi. Dia berbalik melihat anak buah sekte lembah darah. Katakan, siapa dia? Ya, anak buah Nona Veronica. Veronica Woodley? Keluarga Woodley, sebenarnya apa yang kalian lakukan? Orang asing berambut pirang memarahi. Wajah Aidan berubah drastis. Bagaimana Veronica bisa tahu apa yang terjadi di sini? Dia juga melihat anak buah sekte lembah darah dan berkata, siapa yang dibawa adikku? Dia bisa mengundang ahli seperti itu? Seorang pria muda, sambil merokok, kekuatannya sangat hebat. Anak buah sekte lembah darah sangat gelisah. Tidak perlu menebak, orang yang kamu cari itu aku. Jensen menghisap rokok dan diam-diam keluar. Jensen. Melihat Jensen, semua orang terkejut. Mata Aidan menajam, sangat geram, Jensen ini, di mana-mana ada dia. Jensen, beraninya kamu datang. Jasper juga menjadi sangat marah. Wajah Jessica sangat bingung, seolah-olah dia mengenal Jensen untuk pertama kalinya. Sedikit demi sedikit memori masa lalu, membuatnya berpikir. Jensen Scott dari kota Asmenia. Saat itu, dia hanyalah seorang dokter biasa, Jessica tidak menganggapnya serius. Namun, dia membuat Jensen sangat marah. Masalah-masalah ini membuatnya kehilangan arah. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, Jensen dengan mudah melakukannya, semudah membalikkan telapak tangan. Dan sekarang, menemukannya di sini. Jessica, aku tidak menyangka kamu akan berhubungan dengan mereka, kata Jensen. Melihatnya yang merokok, bebas dan santai, Jessica menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa penampilan nyentrik ini menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Ini pria yang mengerikan. Bukan urusanmu. Jessica berkata dengan dingin, dendamku padamu tidak akan berakhir begitu saja. Aku bisa mengabaikan urusanku denganmu. Jensen berkata dengan ringan, tapi apa yang kamu lakukan, apakah kamu tahu? Aku tahu, kamu sudah menyuntikkan ramuan gen, untuk mengalahkan Kukan. Kamu terlalu memandang tinggi ramuan gen, dan kamu terlalu memandang rendah diriku. Dengan ini, kamu tidak bisa mengalahkanku, Jensen. Mendengar ini Jessica sangat terkejut dan berteriak, ya, aku cuman ingin mengalahkanmu, posisi, uang, dan kekuasaan bukanlah dasar untuk mengubah nasib seseorang. Dasar sebenarnya adalah kekuatan. Bahkan seberapa kaya dan berkuasanya kamu, kalau aku ingin hidupmu, cukup muncul di kamarmu tengah malam dan membunuhmu. Kamu sangat hebat, tapi kamu hanya manusia biasa, dan aku sudah menyuntikkan ramuan gen, aku bukan lagi manusia biasa. Jensen segera menggelengkan kepalanya, kamu terlalu memandang tinggi ramuan gen, aku beritahu, ramuan gen dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah yang paling umum, orang yang disuntik bisa menjadi zombie, dan kuat. Jenis kedua bisa membuat orang berubah menjadi binatang, memang sadar, tapi sudah setengah gila. Dan yang ketiga adalah yang paling hebat, tapi juga yang paling sulit dikendalikan. Perlu mengandalkan energi ki dan mental untuk mengendalikannya. Ramuan gen jenis ketiga, semakin kuat semakin mematikan. Jenis ketiga adalah 3 kali lipat. Wajah Jessica tiba-tiba berubah, bagaimana kamu tahu? Dia sadar bahwa Jensen lebih akrab dengan ramuan genetik daripada dirinya. Jensen tertawa dan menggelengkan kepalanya, itu semua sisa dari permainan orang lain, aku beritahu ya, sebelum kamu datang ke kota Asmenia, aku sudah mengenal ramuan gen. Sekarang, para penyuntik pertama dan kedua semuanya telah mencoba. Bukan itu saja, seharusnya yang kamu suntikan adalah jenis kedua. Kamu baru saja melewati ambang kematian pertama, tapi kamu mungkin tidak dapat selamat dari ambang kematian yang kedua. Selain itu, efek samping dari ramuan gen sangat besar, bukan sesuatu yang bisa kamu terima. Aku ingatkan lagi, satu-satunya cara untuk menekan suntikan jenis ketiga ini adalah dengan harta karun liontin teknik kultivasi, milik keluarga Miller. Orang-orang di belakangmu mendukungmu untuk menjadi patriark, jadi kamu bisa mendapatkan barang ini. Sebagai anggota keluarga Miller, demi ambisimu, kamu mengkhianati keluarga Miller, dan menjebak keluarga Miller, di mana hati nuranimu.
Jessica ditegur dan seluruh tubuhnya gemetar, menjadi marah karena malu. Diam, kamu tidak pernah tahu apa itu ramuan gen? Ini adalah panggilan manusia, diciptakan untuk masa depan manusia. Kamu manusia rendahan. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan ramuan gen. Dia berteriak dengan keras, menumbuhkan duri tajam seperti bulu babi di sekujur tubuhnya dan menerkam Jensen. Jensen langsung menggelengkan kepalanya, mengeluarkan energi kinya. Wuk! Setelah raungan itu, Jensen mundur 5 langkah, sementara Jessica menghantam pilar dengan keras. Ramuan gen sangat hebat, tidak meningkatkan energi ki, tetapi meningkatkan kekuatan fisik yang besar. Mungkin otot-otot tubuh telah tertekan, sehingga massa otot sudah mencapai ratusan kilogram. Ini adalah ramuan gen di mulutmu. Aku pikir begitu saja, kata Jensen pelan. Jessica tidak memanfaatkan perdebatan ini, dia melihat ke depan dan berkata dengan penuh semangat, hahaha. Walaupun kamu lebih kuat, tapi kamu harus tahu, aku baru menyuntikkan selama 10 hari. Sekarang hampir sebanding dengan peringkat ahli surgawi, dan pasti akan mengalahkanmu di masa depan. Jensen, kamu berani menghancurkan hal baik keluarga Woodley, kali ini, kamu tidak bisa kabur. Saat ini, Jasper juga membentak, memperlihatkan taring tajamnya, seperti anjing. Dia juga melawan Jensen. Jensen tidak memperhatikan Jasper yang menuju ke arahnya. Dia masih memandang Jessica dan berkata, Jessica, kamu bilang ramuan gen sangat hebat, maka aku akan membiarkanmu melihat sains yang hebat atau warisan leluhur yang hebat. Cahaya pedang berkelip. Jensen dengan secepat kilat, mengeluarkan pedangnya. Jasper menerkam Jensen seperti anjing, tapi terbelah menjadi 2 oleh pedang. Darah yang bau tersembur keluar, jatuh ke tanah, bergerak terus tanpa henti, dan kemudian akhirnya berhenti. Jessica menyaksikan semua ini, seperti disambar petir, di dalam hatinya ramuan gen tidak ada lawannya. Tapi Jensen bisa membunuh dengan sekali tebas. Ini bertentangan dengan pemahaman dia. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Jensen di masa depan. Akhirnya, dia tahu Jensen hanya mengalah terhadap dia. Adik. Saat ini, Aidan berteriak, tubuhnya gemetar, tapi dia tidak menyuntikkan ramuan gen itu, dan dia tidak berani melakukannya pada Jensen. Seni bela diri kuno, boleh juga. Pada saat ini, orang asing berambut pirang itu mencibir dan menyela, hanya untuk melihatnya memegang kotak batu, diletakkan di tanah, matanya menjadi merah, dan telinganya semakin panjang. Akulah yang menyuntikkan ramuan gen jenis ketiga, dan satu-satunya dari 10.000 orang yang dapat bertahan, biar aku lihat apakah kamu bisa melawan jenis ketiga. Dia menghilang, sangat cepat. Jika ingin membuat contoh, itu seperti kelelawar. Wuk. Dalam kegelapan, cakarnya menghantam. Jensen mengangkat pedangnya untuk bertarung, membalikkan pedangnya, lalu memasukkan ujung pedangnya ke tanah untuk menghentikan semua pergerakan. Kekuatan yang sangat kuat, jauh lebih hebat dari monster tua lembah darah. Ramuan gen mengubah tubuh manusia, memang sangat luar biasa. Episode 643. Bukannya biasanya suka sombong? Kenapa tidak bisa menghentikannya? Di dalam kegelapan terdengar suara orang asing yang sangat marah. Ketika Jessica melihat keadaan ini, kepercayaan dalam dirinya meningkat lagi dan mencibir. Ramuan gen telah disuntikkan ke dalam tubuhku, DNA dalam diriku sudah mengalami perubahan hingga mencapai batas kekuatan tubuh manusia, dan kulitku menjadi sekeras besi. Bagaimana mungkin kamu bisa menang melawanku? Kamu ingin mengatakan bahwa dirimu kuat dan terkalahkan, ujar Jensen. Jensen tersenyum. Ya, memang aku kuat dan tak terkalahkan, ujar Jessica. Jessica mengangguk. Saat ini, ada sebuah cakar menyapu kegelapan lagi, sementara Jensen sedang bertarung dengan pedangnya. Dia bisa melihat bahwa kecepatan dan serangan orang asing ini sangat ganas, tapi dia tidak bisa melakukan seni bela diri. Kekuatan serangannya sangat besar, dia memang kuat. Dan saat itu, sinar cahaya rembulan menyinari perbukitan. Jensen menggunakan pedang Tai Chi untuk melawannya dan selamat dari serangannya. Wajah Jessica sedikit berubah. Sekali lagi dia menyadari betapa mengerikan kekuatan Jensen, sangat kuat seperti monster. Bagaimanapun, dia mengikuti orang-orang ini dan menyaksikan kekuatan dari mutasi genetik yang mengubahnya menjadi kuat. Baginya, orang-orang yang bermutasi memanglah kuat dan tak terkalahkan, tetapi dengan cepat dia mencibir, Jensen, kamu bilang begitu kuat, sama saja tidak ada cara. Jensen mendengus dan berkata,
Apa benar-benar tidak ada cara untuk mengalahkannya? Tiba-tiba, dia mengeluarkan pedangnya. Wus! Di dalam kegelapan, terlihat sebuah lengan jatuh sama seperti cakar kelelawar. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan. Kemudian Jensen membawa pedangnya, dan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Apakah ini Jensen yang dinamakan tak terkalahkan, ucap Jessica. Wus! Pedang itu mulai menyerang dan mengeluarkan darah, dan disusul oleh potongan lengan. Apakah efek ramuan gen itu begitu kuat, ucap Jensen. Wus! Darah mengalir deras, dan memotong lengan layaknya sepotong tahu yang sangat lembut. Ini mungkin hari yang baik, tetapi jika kamu bersikeras menjadi pembuat masalah dan mengganggu masyarakat sekitar, apakah itu menyenangkan, ucap Jensen. Wus! Sebuah kepala jatuh dari tubuhnya, kepala orang itu layaknya kelelawar, itu adalah pria orang asing yang berambut pirang. 3 pedang membunuh Master Gen. Kemudian Jessica tersambar petir. Seluruh tubuh Aiden takut dan gemetar. Orang yang dianggap kuat dan tak terkalahkan di hati mereka lenyap seketika, bagaimana mungkin bisa terjadi? Orang yang kuat dan tak terkalahkan di hati kalian, dan di mataku, serangannya penuh dengan celah, ucap Jensen. Jensen berkata pada dirinya sendiri, tidak peduli bagaimana mereka berubah, akupuntur tidak akan pernah berubah. Tidak ada kemampuan bagi praktisi seni bela diri untuk membuka sendiri akupunturnya. Selama akupuntur rusak, apapun itu mereka sama seperti tahu. Jessica dan yang lainnya melihatnya seperti seorang monster. Jensen ternyata dapat menemukan kelemahan dari para mutanis. Omong-omong, dia adalah seorang dokter. Mereka tiba-tiba memiliki intuisi, mungkin di dunia ini, Jensen adalah satu-satunya ahli yang tidak takut untuk melawan para manusia modifikasi. Bom! Pada saat ini, aula tiba-tiba berguncang, dan terjadi ledakan yang sangat besar. Jessica, ayo cepat lari selamatkan dirimu, teriak Aidan. Aidan berteriak dengan sangat keras. Sebelumnya, dia sudah membunyikan bom di sekitar gua, bom ini ditinggalkan oleh organisasi untuk menghancurkan barang bukti yang ada. Bom! Sebuah batu besar jatuh dan menghalangi pengejaran Jensen. Dia hanya bisa melihat Jessica dan Aidan melarikan diri. Jensen, kamu berani merusak rencana kita, kamu harus mati, ucap Aidan. Aidan berlari menaiki tangga batu yang ada di sudut aula. Tindakan Jensen kali ini benar-benar sudah menyinggung keluarga Woodley dan organisasi, yang pasti, itu akan menjadi duri dalam hidupnya. Jensen tidak peduli. Dia memiliki hati nurani yang bersih tentang semua yang telah dia lakukan. Dia memandang Jessica dengan ringan dan berkata, Jessica, kamu adalah anak dari keluarga Miller. Di belakangmu ada keluarga Miller, apakah kamu menyerah? Jessica tiba-tiba berhenti melangkah dan hanya menggigit bibirnya. Jessica, cepatlah, tempat ini sebentar lagi meledak, teriak Aidan. Aidan membawa Jessica pergi. Ada sebuah helikopter datang menjemput mereka di atas aula. Keduanya melompat ke dalam helikopter dan pergi meninggalkan aula. Di helikopter, Jessica mengertakkan gigi dan menatap Jensen di bawah, wajahnya menjadi sedikit rumit. Bom! Namun pada akhirnya, Jensen terkubur oleh tumpukan batu-batu besar itu. Meskipun hanyalah sebuah tatapan, tapi Jessica akan selalu mengingatnya. Sial, itu bukan alat pembom penatua Jack, kan, ungkap Jensen. Saat ini, Jensen sedang memaki di aula. Jalan keluar diblokir. Sedikit merepotkan. Dia tiba-tiba menatap kotak batu yang ada di tanah, lalu mengambilnya dan berlari. Dalam keadaan panik, dia hanya bisa berlari. Namun tiba-tiba di depan, keadaan menjadi gelap gulita. Jensen merasa menginjak sesuatu, tak lama kemudian dia terjatuh. Ini adalah gua dengan kedalaman 5 meter. Gua ini berbentuk terompet, semakin turun semakin kecil. Setelah jatuh ke tanah, bagian atasnya langsung tertutup oleh bebatuan. Meski terjebak, setidaknya tidak dikubur hidup-hidup. Kemudian dia mendengar suara percikan air, mungkin ada sebuah jalan keluar. Jensen menghela napas lega, mengeluarkan krim batu giok hitam dan barang-barang lainnya dari tas ransel untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian, dia makan sesuatu untuk menambah kekuatan fisik dan energinya. Tidak tahu berapa lama, kemudian ada suara bergemuruh lain di atasnya, itu adalah ledakan yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Jensen menduga bahwa bukan bom yang digunakan oleh Veronica, tetapi bom yang digunakan oleh penatua Jack.
Gua ini memiliki tanda-tanda akan runtuh, Jensen diam-diam memaki. Sebenarnya bom ini digunakan untuk menghancurkan pangkalan musuh atau membunuhnya. Dia berjalan tergesa-gesa di sepanjang gua, tidak butuh waktu yang lama sampai gua itu runtuh sepenuhnya. Meninggalkan Jensen dengan ruang selebar 5 meter, dan jalan di sekitarnya diblokir sepenuhnya. Tapi dia masih bisa merasakan hembusan angin, setidaknya tidak membuatnya sesak. Ketika aku kembali, aku harus menyelesaikan urusanku dengan mereka, ujar Jensen. Jensen sangat tertekan, kemudian dia membuka kotak batu dan menemukan ada sebuah jujube kering tergeletak di dalamnya. Benda apa ini? Ujar Jensen. Jensen menggoyangkan tongkat neon yang sudah ia siapkan di tas ranselnya, kemudian dia melihat kotak batu itu dengan hati-hati. Terlihat ada ukiran bahasa kuno di atas permukaan kotak batu, yang terlihat sama seperti seorang biksu. Benda ini terlihat seperti sebuah peninggalan, tapi tidak seperti sebuah peninggalan juga. Benda antik apa ini? Sudah lama tersembunyi di sini, lalu jika mereka menemukannya, mereka pasti ingin membawanya kembali untuk diteliti, ujar Jensen. Jensen memikirkan perkataan Veronica bahwa harta karun yang muncul di sini membuat orang-orang di dunia Jianghu mencarinya. Mungkin jujube yang mereka cari. Jensen melihat dengan cermat, pikirannya bangkit, bergumam, apakah ini buah jujube, kulitnya tipis yang isinya tampak kosong dan penuh debu. Dalam ingatannya, ini adalah hal yang sangat langka, yang tumbuh dari pohon jujube di dekat kuil melalui pemberkatan kitab suci Buddha setiap harinya. Namun, buah ini sangat sulit untuk dibudidayakan. Saat itu pernah muncul sekali di era dinasti Qing dan digunakan sebagai penghormatan kepada istana. Kemudian, ketika dinasti Qing binasa, pasukan asing membuang harta karun itu ketika mereka menjarahnya. Mereka mengira itu adalah benda biasa. Konon, benda itu terlempar ke dalam sumur. Akibatnya, sumur itu menjadi ajaib dan sampai saat ini belum disegel. Sejauh ini, hal langka seperti ini hanya muncul di dalam legenda. Tidak menyangka akan bertemu di sini. Sebuah harta karun, ujar Jensen. Jensen tampak bersemangat, dia bergegas mengupas kulit buah jujube, lalu mulai mengemasnya. Beberapa kulit ini, ditemani oleh daun taisui hijau giok dan astragalus yang berusia 100 tahun. Lalu, kedua benda ini dapat menyempurnakan pil pembayaran 9 revolusi dan menyelamatkan nyawa. Jangan buang daging buah jujube dan biji buah jujube, ucap Jensen. Jensen memakan sisanya dan kemudian dia mulai merasakan panas di perutnya. Profounkinya berjalan dengan gila, dan tak lama kemudian, perasaan hangat pun meningkat. Tidak tahu berapa lama, Jensen merasakan seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan keringat yang bau, saat ini ia merasa sumsum yang ada di tubuhnya sedang dimurnikan. Tak lama kemudian, dia kembali memeriksa teknik kaisar manusia miliknya. Tak disangka teknik kaisar manusia miliknya mencapai tingkat kelima. Kemudian, muncul lebih banyak ingatan di dalam otaknya. Jarum ke-10 dari 12 jarum Taoistin dan yang muncul, ternyata jarum itu bebas berkeliaran. Ini dapat digunakan untuk semua tulang, meridian yang cedera, mengeluarkan racun, meremajakan tulang dan memulihkan meridian, sungguh efek yang sangat ajaib. Dan ada satu lagi jenis teknik misterius. Teknik Daois tingkat tinggi dan teknik pelarian api. Ini, ucap Jensen. Jensen mulai menyedot udara di sekitarnya, dan dengan cepat melakukannya sesuai dengan ingatan leluhurnya. Sangat lancar, ucapnya. Terlihat nyala api yang menyala di telapak tangan, dan itu semakin terbakar, semakin besar. Dan pada akhirnya, nyala api itu menjadi sebesar bola basket. Anehnya, telapak tangannya tidak merasakan panas sedikit pun. Ini adalah gabungan dari api yang dan profounki yang ada dalam teknik kaisar manusia, ucap Jensen. Jensen mencoba melemparkan api ke dinding gua. Lalu, melihat dinding gua yang basah terbakar dan meleleh seperti air. Sungguh kekuatan yang sangat kuat, kekuatannya sebanding dengan pistol api. Dan waktu pembakarannya lumayan lama, di luar imajinasi Jensen, dinding gua yang besar telah terbakar habis. Episode 644. Api yang ini bisa menjadi senjata pembunuh. Ia juga alat yang bagus untuk menghancurkan mayat. Awalnya, Jensen masih memikirkan cara melarikan diri. Bahkan hantu pun tidak tahu seberapa tebal tembok gua ini. Selain itu, jika dia ceroboh, gua itu pasti akan runtuh, dia benar-benar akan terkubur di dalamnya. Tapi dengan nyala api ini, semuanya akan berbeda. Mari kita sebut api ini api yang
Jensen merasakan aliran angin, lalu muncul nyala api di tangannya yang membakar dinding batu di arah tertentu. Dinding batu itu mencair, seolah-olah tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kobaran api itu. Tak lama kemudian, semakin banyak angin bertiup ke dalam gua, cahaya yang menyinari dalam gua juga lebih banyak. Api yang ini sangatlah kuat, tetapi menghabiskan banyak profound ki. Apalagi dengan energi matahari sebagai fondasi, jika digunakan secara berlebihan akan membawa dampak buruk bagi tubuh. Jensen menyingkirkan energi matahari dan menendangnya. Dinding batu yang lemah itu sampai terpental dan muncul sinar matahari yang menyilaukan mata. Akhirnya aku bisa keluar juga. Jensen tersenyum. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terjebak di dalam. Dia harus bergegas kembali. Dia melirik ke arah kompas lalu pergi menyusuri hutan purba. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang panjang datang dari kedalaman hutan. Inilah kehidupan duniawi, hanya karena menyukai kehidupan yang berkelana dan duniawi, aku sudah menemukan pendamping, namun aku khawatir waktu yang akan menghukumku. Suaranya terdengar kuno dan panjang, seperti penyanyi solo di gunung. Jensen tertegun sejenak. Dia melihat ke depan dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang berjalan mendekat, dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Pakaian pria parubaya itu sangat kuno, terlihat heroik, pembawaannya sangatlah tenang, seperti makhluk abadi yang terisolasi dari dunia. Di sebelahnya ada sosok yang berdandan seperti anak laki-laki. Paman, apakah itu orangnya? Anak laki-laki itu tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia menunjuk Jensen dan bertanya pada pria parubaya itu, siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu melihat ada runtuhan? Apa kamu tahu tentang ledakan yang terjadi belum lama ini? Bicaralah, aku akan membunuhmu jika kamu tidak berbicara. Sikapnya benar-benar sombong, dia menganggap Jensen seperti semut. Jensen terkejut. Dia pikir orang itu adalah orang yang terpelajar, tapi ternyata dia sangat sombong. Dia bisa merasakan bahwa pria parubaya itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada 13 pemimpin akademi. Apakah seseorang dari keluarga Worley lagi? Tidak, mereka datang untuk mencari reruntuhan. Apakah mereka mencari harta karun itu? Apakah kalian sedang syuting? Gaya berpakaian MU terlalu aneh. Jensen berpura-pura terkejut dan melihat pedang di tubuh bocah itu. Pedang itu terlihat sangat palsu, bahkan pedang itu sudah berjamur. Ini tidak terlihat indah seperti di televisi. Kamu. Pemuda itu gemetar karena marah. Dasar tidak tahu diri. Jangan khawatir. Pria parubaya itu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sendirian? Apakah kamu melihat ada orang lain di daerah ini? Aku sendirian. Awalnya aku adalah bagian dari grup tur, tapi kemudian aku tersesat. Aku terus berjalan dan sampailah aku di sini. Jensen mengerjapkan matanya. Ternyata dia hanya orang biasa. Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan. Apakah kamu benar-benar berpikir kita adalah aktor? Biarku beritahu, kami adalah orang yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Dia ingin menakuti Jensen dengan menceritakan seluk-beluknya. Tutup mulutmu. Namun, pria parubaya itu menghentikannya dan masih menatap Jensen. Kamu cukup berani, kamu bahkan tidak takut melihat kami. Kenapa aku harus takut? Kita sama-sama memiliki dua lengan dan satu kepala. Aku bahkan berharap kamu bisa membawa aku keluar dari tempat ini. Jensen tertawa. Pria parubaya dan anak laki-laki itu saling memandang dengan kekecewaan di wajah mereka. Sepertinya mereka memang orang biasa. Pria parubaya itu masih ingin menguji satu hal lagi. Dia menggerakkan alisnya, lalu pedang panjang di pinggangnya terbang keluar dengan sendirinya. Dia memegang pedang itu di tangannya dan meletakkannya di depan leher Jensen. Pupil mata Jensen melebar. Cara ini memang ampuh, tetapi dia tidak bergerak, berpura-pura terkejut. Dia memang hanya orang biasa, dia sampai terkejut seperti itu. Pria parubaya itu akhirnya yakin. Lagi pula, jika Jensen berasal dari dunia Jianghu, dia pasti akan bereaksi, bukannya malah terlihat linglung dan konyol seperti ini. Lagi pula, tidak baik jika terlalu banyak orang mengetahui rahasia runtuhan. Niatan membunuh tiba-tiba muncul di hati pria parubaya itu. Kamu bukan dari dunia Jianghu, kekuatanmu juga jauh lebih kuat dari apa yang telah aku lihat. Jika aku menebak dengan benar, kamu berasal dari sekte tersembunyi.
Saat itu, Jensen juga terlalu malas untuk menyembunyikannya. Yang terpenting adalah kedua orang itu ingin membunuhnya. Sekte tersembunyi persetan, dia benar-benar tidak menghargai nyawa manusia. Kamu tahu sekte tersembunyi? Raut wajah pria paruh baya itu berubah, sangat tidak terduga, tapi tiba-tiba Jensen meraihnya dengan satu tangan dan memegangnya di atas pedang panjang yang diselimuti oleh api. Selain itu, nyala api tampaknya memiliki roh. Nyala api itu terlihat bergerak menyelimuti pedang panjang dan sampai pada pergelangan tangan pria paruh baya itu. Metode macam apa ini? Kamu bukan orang biasa. Segalanya terjadi terlalu cepat. Setelah pria paruh baya itu bereaksi, pupil matanya bergetar. Aku hanya seorang dokter. Jensen mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya dengan menggunakan nyala api di tangannya. Ah! Api di tubuh pria paruh baya itu semakin banyak. Dia kuat, tapi dia tidak bisa memadamkan api. Ini, api apa ini? Dia terkejut, mematung dan ketakutan. Energi Ki-nya sebenarnya hebat. Dia bisa memadamkan segala jenis api, bahkan jika itu adalah nyala api asetilen yang membara. Namun nyala api pemuda ini jelas bukan api biasa. Bang! Bang! Pria parubaya itu berteriak dan jatuh ke tanah, perlahan terbakar menjadi abu. Seluruh prosesnya bahkan tidak sampai 1 menit. Pemuda di sebelahnya tercengang. Orang yang tadinya masih hidup, kini menghilang dalam sekejap mata. Selain itu, dia adalah paman bela dirinya yang memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik. Kamu, siapa kamu? Tiba-tiba, ia melihat ke arah Jensen, suaranya bergetar. Dokter. Jensen tersenyum kecil, namun senyumnya sedikit dingin. Bocah ini tidak sombong seperti sebelumnya. Dia berlutut dan memohon belas kasihan. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Aku hanya lewat tempat ini saja. Kalian pasti dari sekte tersembunyi? Tanya Jensen. Setelah ditanya oleh Jensen, bocah itu seperti menemukan penyelamat nyawanya. Benar, aku dari sekte tersembunyi. Tapi jangan mencoba membunuhku, atau tuanku tidak akan melepaskanmu. Idiot! Jensen menjentikan jarinya, gumpalan api mendarat di tubuh pemuda itu saat dia melangkah pergi. Untung saja pemuda itu tidak menggunakan sekte tersembunyi untuk mengancam Jensen. Jika tidak, dia akan mati lebih cepat. Lagi pula Jensen juga takut mencari masalah dengan sekte tersembunyi. Dia pasti akan membunuhnya. Api yang ini yang memang penolong yang berguna untuk menghancurkan mayat. Benar saja, ada sekte tersembunyi di dunia Jianghu ini. Lagi pula orang-orang sekte tersembunyi jauh lebih kuat. Ada banyak dunia Jianghu yang lebih kuat dari aku, jangankan sekte tersembunyi, lebih baik tidak mengekspos kekuatanku. Jensen tahu jika bahwa tidak apa-apa jika dia mengekspos seni bela diri, tapi jika api yang terekspos, dia pasti akan menjadi sasaran. Lain hari kemudian, Jensen akhirnya berjalan keluar dari kawasan hutan purba. Sinyal di ponselnya juga sudah muncul, ada banyak panggilan tak terjawab. Setelah melihatnya, ada milik penatua Jack, Veronica, Diana dan Amanda. Di antara mereka, panggilan tak terjawab dari Veronica dan penatua Jack adalah yang terbanyak. Mereka semua tahu kemana mereka pergi, jadi tentu saja mereka khawatir. Jensen ragu sejenak, lalu dia mengirim pesan kepada Veronica untuk menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Mengenai Veronica, perasaan Jensen padanya juga cukup rumit. Meski wanita ini adalah putri keluarga Woodley, tapi sifatnya tidak buruk. Jensen, akhirnya kamu memanggilku. Di mana kamu sekarang? Apakah ada masalah? Setelah menelepon penatua Jack, suara penatua Jack diwarnai dengan kecemasan. Jensen mengatakan situasi yang dia alami secara garis besar. Untuk 3 hari kode 645. Yang penting kamu baik-baik saja. Benar saja, ini memang berhubungan dengan keluarga Woodley. Sekarang pabrik telah hancur dan Jasper sudah mati, keluarga Woodley pasti akan marah karena malu. Aku takut mereka akan menyerangmu. Penatua Jack berkata dengan sungguh-sungguh, di luar, mereka tidak berani melakukan kekerasan, tetapi kita tidak tahu apakah mereka berani melakukan secara diam-diam. Aku khawatir jika mereka sampai memanggil praktisi dunia Jianghu untuk menghabisimu. Jangan khawatir, jika mereka berani datang, aku jamin mereka tidak akan bisa kembali. Jensen tidak peduli. Dia sekarang sangat kuat sehingga dia tidak peduli dengan kekuatan 2 monster tua lembah darah.
Kecuali mereka mengirimkan ahli dari 4 sekte besar. Baiklah, kembalilah secepatnya. Aku akan memberitahu kamu jika ada kemajuan. Setelah mengobrol sebentar, penatua Jack menutup teleponnya. Jensen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lari dari kekacauan ini. Awalnya, dia hanya ingin membalas kebaikan penatua Jack dan menyelesaikan tugas untuknya. Alhasil, dia kembali diincar oleh keluarga Woodley. Sekalinya terjun ke dalam dunia Jianghu, akan sulit untuk keluar dari sana. Sehari kemudian, di bandara ibu kota, Jensen berjalan turun dari pesawat dan menatap ibu kota yang cerah dan menawan. Dia merasakan perasaan yang sudah lama hilang. Dia telah berada di ibu kota selama lebih dari setengah tahun dan tak terasa dia sudah terbiasa dengan kondisi ibu kota. Hanya saja saat musim dingin, rasanya agak dingin. Omong-omong, tahun baru Imlek kali ini akan lebih cepat. Sepertinya dia akan melewati tahun baru Imlek di ibu kota. Melihat sekeliling, meski matahari bersinar, semua orang mengenakan jaket bulu tebal. Jelas, suhunya masih sangat rendah. Jensen. Terdengar suara teriakan yang gembira dari kejauhan. Cindy mengenakan jaket musim dingin hitam panjang untuk menjemputnya. Di kota Bona, Cindy sering menelepon, Jensen juga pernah mengatakan waktu kepulangannya. Tanpa diduga, gadis ini benar-benar datang untuk menjemputnya. Bukan Elena yang menjemputku. Melihat Cindy yang sendirian, Jensen merasakan sedikit pahit di hatinya dan berjalan sambil menghela napas. Jensen, apakah kota Bona menyenangkan? Terakhir kali aku pergi, pemandangan di sana begitu indah. Musim semi sepanjang tahun. Cindy menatap Jensen dari atas ke bawah. Dia hanya melihat Jensen membawa tas ransel. Terlihat tidak sedang melakukan perjalanan wisata. Gayanya ini terlalu aneh. Namun, Jensen selalu memiliki beberapa hal aneh pada dirinya, Cindy juga sudah terbiasa. Jensen menanggapinya dengan santai. Ketika Cindy mengobrol dengan Jensen, dia tiba-tiba menyarankan sesuatu, omong-omong, aku ingin pergi ke kuil bulan. Aku merasa bahwa keberuntunganku belakangan ini sangat buruk. Aku akan berdoa untuk nasib baik dan meminta jodoh pernikahan. Kamu menungguku setengah hari hanya untuk mengajakku berdoa? Raut wajah Jensen terlihat aneh. Selain itu, aku tidak berpikir bahwa kamu adalah tipe orang yang peduli dengan pernikahan. Apakah kamu tidak sibuk? Omong-omong, kamu baru saja turun dari pesawat. Kalau begitu lupakan, lain kali saja. Cindy melengkungkan bibirnya. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berpikir dalam hati apakah orang ini gila. Aku baru saja turun dari pesawat. Bukankah kamu baru saja melihatku? Dia tak tega menolak, jadi dia hanya bisa setuju. Setelah melalui pembantaian kelompok tentara bayaran selama beberapa waktu ini dan melihat darah di lembah cacing. Dia juga ingin pergi ke kuil untuk membasuh aura pembunuhan di tubuhnya. Dia adalah seorang dokter, dia takut aura pembunuhan ini akan mempengaruhi pasien. Terima kasih. Cindy tidak menyangka Jensen akan menyetujuinya. Dia sangat senang dan memanggil taksi. Dia menggandeng Jensen dan pergi. Sepertinya waktu luangmu sangat banyak. Apa reporter memang seperti itu? Di dalam mobil, Jensen bertanya dengan penasaran. Mana ada, tekanan pekerjaanku sangat tinggi. Aku selalu mencari berita yang menarik perhatian. Jika ada informan yang memanggilku, aku akan bergegas ke sana secepatnya. Aku benar-benar kelelahan. Pekerjaanmu cukup berbahaya. Mengapa kamu tidak menjabat posisi lain? Jika tidak bisa menjabat posisi lain, lebih baik kamu mencari pekerjaan lain. Tidak bisa. Aku menyukai pekerjaanku. Aku sangat menyukai legenda Huaxia kuno, seperti Gunung Kunlun, Ekstasi Dang dan hutan Shenongjia. Aku suka mencari tahu hal-hal yang unik. Terlihat semangat pada wajah Cindy. Jensen menggelengkan kepalanya diam-diam. Tempat-tempat seperti itu bukanlah area yang bisa dijelajahi gadis biasa seperti dia. Kulihat sepertinya kamu cukup banyak waktu luang. Mana kekasihmu? Jika kamu tidak menemaninya sepanjang hari, dia akan marah. Cindy bertanya. Terlihat senyum masam di bibir Jensen. Aku sudah menikah, tapi aku mengalami kesulitan dengan istriku. Aku sedang dalam tahap perceraian. Cindy sedikit berubah. Ia tidak menyangka bahwa ternyata Jensen sudah menikah di usia yang sangat muda. Dia setuju, boleh saja bercerai.
Jika kamu tidak bisa mempertahankan pernikahanmu, lebih baik bercerai saja. Itu demi kebaikan bersama. Kebingungan terlihat pada wajah Jensen. Semua orang menasihatinya untuk tidak bercerai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang menyetujui keputusannya untuk bercerai. Apa bagusnya menikah? Dua pihak saling terbelenggu. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Manusia hanya hidup satu kali. Kenapa tidak melakukan hal yang mereka sukai? Lihat saja betapa indahnya hidup manusia-manusia yang tidak menikah. Mereka bisa makan apa saja dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tidak perlu berpura-pura atau saling menyenangkan satu sama lain. Cindy berbicara dengan yakin, bagaimanapun juga, aku tidak berencana untuk menikah, apalagi memiliki anak. Kamu benar-benar hidup dengan bebas. Jensen berkata dengan sedikit iri. Cindy benar. Misalnya, Jensen tidak menyukai keluarga Miller, tapi karena Elena harus melakukan kebaikan, maka dia menjadi terikat oleh peraturan. Tentu saja, pernikahan juga memiliki keuntungannya tersendiri. Betapa manisnya kehidupan dua insan, yang tidak dapat terbayangkan oleh orang lain. Bisa dibilang bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang mereka inginkan. Jadi, jadilah diri sendiri. Lihatlah mantan pacarku, Timo. Kami hanya berpacaran. Jika kita tidak menyukainya, kita bisa meninggalkannya. Tapi kita tidak bisa melakukannya jika sudah menikah. Ada batasan hukum. Cindy melanjutkan. Omong-omong, apakah Timo masih mengganggumu? Tapi aku mengabaikannya. Jika dia berani menggangguku, aku akan menampar wajahnya sebanyak 3 kali. Jensen langsung terkejut. Timo juga bukan orang yang baik. Apa dia bisa menamparnya dengan semudah itu? Seiring dengan berjalannya obrolan mereka, kini mereka telah tiba di kuil bulan. Tempat ini cukup indah, ada sungai besar di pinggir. Meski sebagian besar sungai itu membeku, tapi ada sebagian air di sungai yang masih mengalir. Berada di samping gunung dan sungai, ditambah dengan bel yang berbunyi setiap beberapa periode waktu, pantas saja banyak orang yang memanjatkan doa mereka di tempat ini. Banyak bus pariwisata yang berhenti di sini. Pemandu wisata membawa penumpang turun dan menuju kuil di puncak gunung. Aku mendengar bahwa ada biksu terkemuka di sini yang sama terkenalnya dengan biksu terkemuka kuil Nanhua di selatan. Cindy menarik Jensen ke atas gunung. Gunung ini memiliki tangga yang berkelok-kelok dengan ribuan anak tangga. Meski Cindy sering melakukan perjalanan jauh dan luas dan memiliki kekuatan fisik yang baik, tubuhnya tetap mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Dia melepaskan jaket hitamnya, kenakan sweater wol kuning yang dia kenakan semakin memperlihatkan siluet tubuhnya yang ramping. Jensen melihatnya dan menarik kembali pandangannya dengan wajah yang memerah. Sekarang dia tidak berani membuat masalah agar tidak mendapat lebih banyak masalah. Memasuki area kuil, hal pertama yang terlihat adalah pembakar dupa berukuran besar. Ada banyak orang yang memanjatkan doa di sana. Banyak pria dan wanita yang mempersembahkan dupa. Cindy juga menjadi cukup pendiam. Dengan patuh dia mempersembahkan dupa dan menyatukan kedua tangannya seolah sedang mendoakan sesuatu. Wanita dermawan yang diberkati dengan wajah yang rupawan. Anda memiliki takdir dengan Sang Buddha. Lebih baik menyumbangkan uang dupa agar mendapatkan kebahagiaan seumur hidup Anda. Seorang biksu tua berjalan mendekat. Terima kasih. Cindy mengangguk sambil tersenyum dan mengeluarkan dompetnya, memperlihatkan uang kertas yang berkilauan. Dia mengeluarkan setengah isi dompetnya dan melemparkannya ke dalam kotak pahala. Jensen meliriknya. Sepertinya dia menyumbangkan beberapa ribu yuan. Benar-benar murah hati. Melihat Cindy menyumbangkan uang dupa, biksu itu jelas bersikap jauh lebih ramah dan membawa tabung kocok bambu untuk dipilih oleh Cindy. Cindy mengguncang tabung bambu itu dan mengambil satu buah stik bambu secara acak. Biksu itu melihatnya dan tersenyum, kupikir Anda adalah wanita dermawan yang sangat beruntung. Anda tidak kekurangan kekayaan dan akan hidup dengan makmur. Dalam hal pernikahan, ini adalah tanda keberuntungan yang keenam. Angin menghasilkan suara bambu yang merdu, cincin berkelopak emas dan bulan menggerakkan bayangan bunga. Sosok itu telah datang. Belahan jiwa Anda pastilah orang yang cakap, jujur dan baik hati.